Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyadi. Saya merupakan mahasiswa master di Guangxi University, China. Pada kesempatan kali ini, aku akan ngebahas tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa Chinese Government Scholarship. Nah, beasiswa Chinese Government Scholarship merupakan beasiswa dari pemerintahan Cina yang diberikan kepada mahasiswa internasional yang mempunyai kerjasama dengan China dalam bidang pendidikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong dalam mendapatkan beasiswa ini. Jadi setiap tahunnya banyak sekali mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa Chinese Government Scholarship. Nah, cara mendaftar beasiswa ini terdiri dari 3 kategori. Jadi 3 kategori ya teman-teman. Jadi kategori yang pertama adalah kategori A. Kategori A adalah kalian mengirimkan berkas kalian langsung ke kedutaan China yang ada di Jakarta. Yang kedua tipe B. Tipe B ini adalah kalian langsung mengirim berkas kalian langsung ke universitas yang kalian tuju. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe C, di mana kalian mengirimkan berkas kalian langsung ke organisasi China yang bekerja sama dengan pemerintahan Cina yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia. Tapi saya kurang tahu lebih lanjut tentang jalur ini atau kategori yang ketiga ini. Saya waktu itu lolos dengan kategori yang kedua yaitu tipe B. Nah, jadi poin yang paling penting di sini adalah persyaratan beasiswa. Apa saja sih yang menjadi persyaratan beasiswa ini? Bisa saya katakan persyaratan beasiswa ini sangat mudah dibandingkan beasiswa-beasiswa lainnya, yang terutama beasiswa ke luar negeri ya. Nah, adapun persyaratan yang kalian lengkapi adalah yang pertama, kalian harus mengisi form online yang ada di website mereka. Jadi nanti saya akan letak linknya di description box. Jadi kalian bisa mengakses formulir tersebut dan segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang nantinya akan diminta. Selanjutnya persyaratan yang kedua adalah pas foto. Nah, pas foto di sini adalah ukuran visa China. Jadi kalian harus menyiapkan ukuran foto visa China. Terus yang ketiga adalah ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir kalian. Misal kalian apply beasiswa untuk S2, maka yang kalian lampirkan untuk mendaftar beasiswa ini adalah ijazah dan transkrip nilai S1. Perlu teman-teman ketahui, ijazah dan transkrip nilai ini harus dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi nanti kalian bisa menerjemahkannya ke kampus kalian, atau kalian cari penerjemah tersumpah yang memfasilitasi penerjemahan yang sudah diakui secara internasional. Lalu persyaratan selanjutnya adalah surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini bisa kalian dapatkan dari dosen S1 kalian. Waktu itu saya menggunakan surat rekomendasi dari dosen pembimbing S1 saya, yaitu Ibu Dr. Insinyur Siti Mardiana MSc dan Insinyur Ellen Lumisar Panggabean MP, di mana dosen pembimbing saya itu merupakan yang satunya itu wakil rektor bidang akademik universitas, yang satunya itu ketua program studi saya. Dan menurut saya itu merupakan peluang yang cukup baik untuk kalian jika kalian memiliki dosen pembimbing yang memang mempunyai tanggung jawab di universitas. Jadi kalian bisa direkomendasikan sebaik-baiknya tentang aktivitas kalian selama perkuliahan, nilai kalian bagaimana, terus keaktifan kalian di kelas seperti apa, bisa dijabarkan di surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi di sini isinya itu terserah dosen yang akan memberikan kalian surat rekomendasi. Terus persyaratan selanjutnya adalah hasil check up. Nah, jadi setiap orang yang ingin ke China itu harus melampirkan hasil check up, di mana formnya bisa kalian download di link, nanti aku kasih juga di description box linknya. Jadi kalian bisa akses link untuk formulir kesehatannya. Jadi nanti itu kalian datang ke dokter atau datang ke rumah sakit, kalian menanyakan apakah di rumah sakit ini bisa tes ini gitu. Kalian harus menunjukkan form online-nya. Biasanya pihak dokter dari rumah sakit tersebut sudah paham gitu, karena mereka juga sering menangani hal-hal yang demikian. Jadi waktu itu aku tes kesehatannya di Medan, yaitu Rumah Sakit Adam Malik Medan. Itu biayanya sekitar Rp750.000. Lalu persyaratan selanjutnya adalah study plan. Nah, menurut aku pribadi, study plan merupakan persyaratan yang paling penting untuk kalian mendapatkan beasiswa ini. Kenapa? Karena ini merupakan cara kita, bagaimana kita menjual kualitas yang ada pada diri kita agar mendapatkan beasiswa ini. Kenapa kita layak mendapatkan beasiswa ini? Apa sih penyebabnya gitu? Kenapa pihak China itu harus memberikan kita beasiswa? Nah, seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang mau materi tentang study plan lebih lanjut, nanti aku buatkan video satu tentang study plan. So, buat kalian yang pingin lebih lanjut tentang Chinese Government Scholarship, kalian bisa subscribe akun YouTube channel ini agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari saya.
Selanjutnya adalah English Certificate atau sertifikat bahasa Inggris. Ini tidak wajib ya teman-teman, ini hanya opsional. Dan waktu itu ajaibnya saya hanya melampirkan sertifikat TOEFL, bisa dibilang prediction, karena itu merupakan dari kampus saya yang tidak diakui secara internasional. Dan menurut aku ya, aku waktu itu pede-pede saja gitu. Jadi alhamdulillah walaupun dengan sertifikat itu yang nilainya juga pas-pasan banget, alhamdulillah keterima. Jadi buat kalian yang terkendala bahasa Inggris, kalian juga bisa apply beasiswa ini. Jangan khawatir dan jangan mudah menyerah, karena kalian nantinya akan mendapatkan kelas bahasa 1 tahun, yaitu bahasa China. Karena kan kuliah kalian itu menggunakan bahasa China, jadi kalian harus 1 tahun belajar bahasa Cina terlebih dahulu, dan itu merupakan sudah include dengan fasilitas beasiswa. Jadi nanti di selanjutnya aku akan menjelaskan tentang fasilitas beasiswa ini. Terus persyaratan selanjutnya adalah paspor. Kenapa? Sebenarnya ini juga tidak wajib ya teman-teman. Tapi menurut aku ini merupakan yang penting juga, karena dari paspor nanti kita kalau lolos dikirim surat bahwa kita itu lolos. Nah itu berkas itu kita gunakan untuk apply pembuatan visa ke China. Nah jika nanti suratnya itu salah, nama kita salah, maka kita pasti akan mengalami kendala lagi gitu. Sementara penyesuaian data-data kita harus sesuai dengan paspor kita. Jadi paspor menurut aku pribadi juga merupakan salah satu hal yang paling penting untuk kalian siapkan dari sekarang. Untuk biaya pembuatan paspor juga alhamdulillah ya relatif murah, yaitu sekitar 350.000. Jadi kalian yang ingin ke luar negeri ya harus punya paspor, salah satunya itu paspor gitu. Lalu selanjutnya adalah sertifikat prestasi. Nah, sertifikat prestasi ini juga tidak wajib, akan tetapi opsional, di mana kalian akan menjual diri kalian dengan sertifikat ini gitu. Waktu itu aku ngelampirin 2 sertifikat. Sebenarnya alhamdulillah ya, waktu S1 aku lumayan berprestasi, banyak sertifikat, tapi waktu itu aku cuma ngelampirin 2 sertifikat yang menurut aku sertifikat terbaik gitu. Yang pertama itu sertifikat yang taraf internasional. Waktu itu aku dapat medali perak di Kuala Lumpur dan alhamdulillah dapat sertifikat, jadi aku ngelampirin itu. Yang kedua, sertifikat sebagai juara 1 mahasiswa berprestasi dari universitas asal saya, cuma itu gitu. Dan itu perlu teman-teman ketahui, semua dokumen yang saya sebutkan tadi harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Nah, untuk informasi penerjemah, kalian bisa menghubungi pihak kampus kalian, apakah mereka menyediakan jasa penerjemah atau tidak. Jika tidak, kalian bisa menghubungi penerjemah tersumpah. Kalian bisa di Google, cek di Google, banyak sekali jasa penerjemah tersumpah. So, jadi kalian jangan khawatir ya, di sini semua sangat mudah kok. Lalu selanjutnya adalah fasilitas beasiswa. Ini yang kita tunggu teman-teman. Dan alhamdulillah ya, beasiswa ini merupakan vali pandat. Artinya kalian akan mendapatkan yang pertama, uang kuliah gratis. Jadi selama kalian masa studinya tepat waktu, kalian akan mendapatkan kuliah gratis. Dan satu lagi teman-teman, aku juga baru tahu bahwa kita bisa memperpanjang beasiswa kita itu 1 tahun. Misalnya saya S2 di sini itu 3 tahun. Saya bisa menambahkan 1 tahun lagi gitu, tapi semoga tidak ya. Cuman fasilitas beasiswa ini memberikan hak itu gitu. Jadi kalian jangan takut, jangan putus asa gitu. Terus yang kalian dapatkan dari beasiswa ini adalah uang hidup atau living allowance. Nah, besarannya yaitu untuk S1 yaitu 2.500 RMB atau bisa dibilang kurang lebih 5 juta rupiah per bulan. Untuk S2 yaitu 3.000 RMB, yaitu sekitar kurang lebih ya 6 juta rupiah. Dan S3 yaitu 3.500 RMB atau sekitar 7 juta rupiah. Jadi itu kalian gunakan untuk biaya hidup kalian selama di China. Menurut aku pribadi ya, uang segitu sangatlah cukup jika kalian tidak boros. Bahkan kalian bisa menabung seperti pengalamanku pribadi. Jadi setiap bulan kita masih bisa menabung dari beasiswa tersebut. Terus selanjutnya, fasilitas beasiswa ini adalah kalian akan mendapatkan asrama atau tempat tinggal gratis. Nah, khususnya di kampus saya pribadi, yaitu di Guangxi University, untuk mahasiswa S1, satu kamar itu 2 orang mahasiswa. Dan untuk S2 dan S3, 1 kamar itu 1 orang. Jadi, alhamdulillah enaknya seperti itu. Jadi, kalian bisa belajar dengan fokus sekali. Dan informasi buat teman-teman yang misalnya sudah menikah, ingin apply beasiswa ini dan keterima, kalian bisa tinggal di luar kampus dengan menyewa apartemen atau tempat tinggal kalian.
nanti pihak universitas akan memberikan tunjangan bulanan untuk menyewa apartemen tersebut. Untuk nominalnya saya belum tahu karena belum pernah bertanya langsung kepada pihak international office yang ada di kampus saya. Lalu fasilitas selanjutnya adalah kalian mendapatkan asuransi kesehatan selama studi. Jadi jika kalian tiba-tiba punya penyakit, kalian bisa cek penyakit kalian tersebut ke rumah sakit secara gratis. Seperti teman saya kemarin dari Turkmenistan, yaitu penyakit usus buntu dan harus dioperasi, dan alhamdulillahnya karena dia mempunyai asuransi tersebut, jadi dia tidak bayar sama sekali operasi tersebut. Jadi di sini memang kalian difokuskan untuk belajar. Terus fasilitas selanjutnya adalah kalian akan mendapatkan fasilitas pembekalan bahasa Mandarin selama 1 tahun. Jadi sebelum masuk di program studi, kalian akan mendapatkan fasilitas pembekalan atau pembelajaran bahasa Mandarin selama 1 tahun. Khususnya untuk mahasiswa S1 dan S2. Di kampus saya itu untuk S3 kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang menggunakan bahasa Inggris tidak perlu mendapatkan fasilitas persiapan bahasa ini. Jadi khusus untuk kalian yang kuliah dengan pengantar bahasa Mandarin. Itu adalah gambaran dari beasiswa Chinese Government Scholarship yang berdasarkan pengalaman pribadi saya. Lalu bagaimana tips dan trik mendapatkan beasiswa ini? Jujur saya pribadi tidak memiliki tips dan trik secara khusus ya. Artinya apa? Misalnya kalian harus punya prestasi internasional, kalian harus punya sertifikat bahasa yang tinggi. Menurut aku ya tidak mesti gitu. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang dari luar negeri lain atau dari negara lain yang mendapatkan beasiswa ini ya tidak ada sertifikat bahasa Inggris, tidak punya prestasi, akan tetapi lolos gitu. Intinya teman-teman di sini harus mencoba persiapkan berkas kalian secara berkas terbaik supaya kalian percaya bahwa beasiswa ini bisa kalian dapatkan di tahun ini gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.